Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Fa kullan dribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Wa iz, dan ingatlah ketika qataltum, kalian membunuh. Qataltum ini dari kata qatala yaqtulu, qatlan. Qatil yang membunuh. Kalau qatala itu telah membunuh. Qatalu, qataltum. Jadi ana wa umahu dia umahuna, anta antuma antum, pasti antum. Wa iz, dan ingatlah ketika qataltum, kalian membunuh nafsan, seorang manusia. Nafsan, seorang manusia. Fadara'tum, lalu kalian saling tuduh menuduh. Fadara'tum, lalu kalian saling tuduh menuduh. Fiha, tentang nafsan. Jadi kembalinya kepada nafsan, tentang itu, tentang pembunuhan seorang tadi. Wallahu, dan Allah hendak mengungkapkan, dan Allah hendak menyingkapkan. Wallahu, dan Allah mukhrijun, hendak menyingkapkan ma kuntum, apa yang selama ini kalian taktumuna, sembunyikan. Katama katimu, yaktumu berarti taktumu, menyembunyikan. Biasa sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ada. Siapa pelaku pembunuhan? Jadi sama udah terungkap, kayaknya terungkap. Nah ini sudah ada cerita ini. Fakulna, lalu kami berfirman, idrib asalnya. Kalau banyak idribu, itu domir, kata ganti. Pukullah mayat itu. Idribu, pukullah mayat itu. Biba'diha, dengan sebagian anggota sapi betina itu. Kadzalika, demikian itu, yuhyillahu, Allah menghidupkan kembali al-mauta, orang-orang yang telah mati. Kadzalika, yang demikian itu, yuhyillahu, Allah menghidupkan kembali al-mauta, orang-orang yang telah mati. Bukan mauta pesawat. Kalau mauta dalam bom, mauta. Wa yuriikum, dan memperlihatkan pada kalian ayatihi, ayat-ayatnya. Bisa juga ayat itu artinya tanda-tanda kekuasaan. Ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, nya kepada Allah. La'allakum, agar kalian ta'qilun, mengerti. Ta'qilun, mengerti. Dan juga mengatakan mempergunakan akal sehatnya.
Oke. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 72 dan 73 ini, kalau kita telusuri kata-katanya, di situ ada nafsa menunjukkan kepada diri seseorang, berarti memang ada yang terbunuh. Nah, ketika wa isqataltum ini menunjukkan kepada Bani Israel, menunjukkan kepada Bani Israel, berarti pelakunya dari kalangan Bani Israel. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh, maka nafsa itu yang dibunuh, maka menjadi terbunuh. Pelakunya yang belum tahu, meskipun ada sebenarnya pelakunya, ini yang akan diungkap. Nah, akhirnya fadalatu di dalam tafsiran ayat tadafa'tum wa talabtum wa tanaza'tum. Jadi fadalatu ini banyak. Mereka saling tuduh menuduh. Mereka saling tuduh menuduh. Itu fadalatu, saling berselisih. Fadalatu. Saling berselisih, saling tuduh menuduh. Apalagi istilah yang lainnya, saling menuduh, lempar tanggung jawab bisa juga. Mudah-mudahan kami pengurus tidak ada yang lempar tanggung jawab. Nah, itu arti fadara'tum. Makanya di dalam tafsir disebutkan fadara'tum ay tadafa'tum wa talabtum wa tanaza'tum. Saling berselisih, lempar tanggung jawab, saling tuduh menuduh. Nah, kemudian ada ungkapan wallahu mukhrijun. Apa artinya? Mukhrij dari kata kharaja. Kharaja yakhruju, mukhrijun. Artinya wallahu mukhrijun, artinya Allah mengungkapkan, menyingkapkan. Arti kharaja itu sebenarnya keluar, artinya keluar. Tapi di sini diartikan yang Allah mengungkapkan atau menyingkapkan siapa pelaku itu. Kemudian taktumun, ada kata-kata taktumun, kita telusuri itu kata-katanya. Taktumun itu adalah fakta pembunuhan itu yang kalian sembunyikan. Jadi taktumun artinya kamu sembunyikan. Yang dimaksud adalah fakta pembunuhan yang kalian sembunyikan. Jadi dikatakan apa tadi? Taktumun. Berarti fakta pembunuhan. Yang kalian sembunyikan. Itulah. Ini supaya tahu tafsiran produknya kata berkata. Biba'diha, kemudian idribu, pukulan orang yang terbunuh. Biba'diha, dipukul. Biba'diha dengan bagian. Artinya ada yang mengatakan bagian dari sapi, ada yang mengatakan lidah sapi, ini tafsirannya. Ada yang mengatakan ekor sapi. Kemarin Buya Agus Jainin itu Buya kami mengatakan ekor. Memang betul ada di dalam tafsirannya. Ada yang mengatakan supaya dapat berbicara siapa pembunuhnya, maka dia mengatakan bahwa bagian itu adalah lidah. Kenapa tidak disebutkan oleh Allah secara pasti apa yang dipukulkannya? Ini mengungkapkan
bahwa Allah Maha Kuasa, ya, tidak perlu pertama gunanya juga apa disebutkan bagian daripada tubuh sapi betina tadi. Itu intinya ada seperti itu. Jadi ada yang mengatakan memang tidak pangkal ekor sapi. Jadi mayat hidup lagi dan berkata. Dan dengan ibadah itu saya dibunuh oleh si fulan dan si fulan. Bapak Ibu rahimahumullah, nanti dibaca saja buletin ini. Apa hubungannya antar ayat? Karena ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kan gitu. Ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Kemudian dengan adanya ayat ini, hubungan dengan yang sebelumnya, ayat 72 dan 73, saya mencoba untuk membuat ringkasan. Yang pertama, ya, memaparkan tentang kejahatan kaum Yahudi. Ini perlu diketahui. Jadi memaparkan kejahatan kaum Yahudi. Apa kejahatan kaum Yahudi? Satu, kejahatannya melanggar perjanjian. Kalau aku di Indonesia yang suka melanggar perjanjian, nanti saya tahu. Tapi dari dulu sampai sekarang ada. Bukan saja di tempat kita, tapi dari tempat yang lain ada. Kita tidak boleh tunduk menunduk. Yang kedua, melanggar peraturan di hari Sabtu. Itu pelanggaran. Jadi mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi. Apa? Mereka melanggar peraturan di hari Sabtu. Padahal hari Sabtu itu adalah hari beribadahnya Yahudi. Kemudian yang pertama melanggar perjanjian, yang kedua melanggar peraturan di hari Sabtu. Kemudian yang ketiga menolak untuk mengamalkan isi Taurat. Nah itu menolak untuk mengamalkan isi Taurat. Kemudian yang keempat melawan para nabi, bahkan membenci dan membunuh manusia. Jadi kalau ada yang membenci dai, ustaz, mubalik, kiai, hati-hati. Itu sudah terjadi. Jadi melawan para nabi, membangkang kepada para rasul, itu diungkapkan. Kemudian berlambat-lambat dalam melaksanakan perintah Allah, diundur-undur kalau udah beda dikatakan. Nah itu perangai orang Yahudi, melambat-lambatkan. Misalnya, sembelihlah sapi betina itu. Coba kalau langsung dikerjakan, aman. Ya, aman. Tetapi terjadi. Mereka sengaja melambat-lambatkan dengan banyaknya pertanyaan. Akhirnya repot sendiri. Tapi hati-hati juga buat di rumah atau dalam kehidupan, jangan melambat-lambatkan Yahudi. Nanti bapak belum juga kita nanti. Kemudian mereka memang keras kepala. Jadi sifat orang Yahudi itu adalah keras kepala, luar biasa. Dan juga ada yang keras kepala dalam beragama, berlebihan. Bakal bagian dalam agama tidak lancar. Bakal bagian mana dalam agama? Nah, lihat. Sehingga, nah kalaman ini saja dalam agama. Makanya di dalam surah Al-Maidah ayat 101 dikatakan, Inna a'zomal muslimun. Ada di dalam hadis, ada perbuatan dan sikap keras dalam beragama itu bukan terpuji. Kemudian suka mendesak-desak, banyak pertanyaan juga bukan perbuatan yang dikehendaki. Kalau bertanya sengaja untuk melecehkan, sengaja untuk menjatuhkan. Ini hati-hati. Dan ini adalah sifat orang Yahudi juga. Dicatat kalau ada yang ayat yang kemarin tidak dibawa ada apa? Ya? Berarti sudah dimanfaatkan oleh anak dan cucu tidak apa? Ya. Yang sekarang ada catat di dalam surah Al-Maidah ayat 101 itu adalah sikap keras dalam beragama
tidak terpuji, mendesak banyak pertanyaan, itu juga bukan yang dikehendaki. Ini membahayakan. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna a'zomal muslimina fil muslimin jurman man sa'ala an syai' lam yuharrim 'alal muslimin muharrim 'alaihim min ajli mas'alatihi. Orang yang paling besar dosanya terhadap sesama muslimin adalah orang yang menanyakan sesuatu perkara yang sebetulnya tidak diharapkan dan tidak diharamkan bagi kaum muslimin, tetapi kemudian perkara itu diharamkan. Ini udah haram sebenarnya, tapi diharamkan gara-gara pertanyaannya. Jadi ada sesuatu sebenarnya beliau dan masalah. Banyak bertanya tadi statusnya bisa jatuh kepada haram karena banyak pertanyaan. Makanya di dalam buletin di halaman 1 Imam Bukhari mengatakan bahwa tidak waktu fiha itu adalah kalian berselisih pendapat. Sudah tadi siapa pembunuhnya. Kemudian ketika kalian membunuh seorang manusia lalu kalian saling tuduh menuduh di ayat yang ke-72, maka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bertengkar mengenai siapa pembunuhnya. Maka sehubungan dengan firman ini Ibnu Jurayj mengatakan bahwa sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain saling mengatakan kalianlah yang membunuhnya. Berarti mereka saling tuduh menuduh. Kemudian Allah hendak menyingkapkan dan mengungkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Di halaman 2 maka Mujahid mengatakan makuntum takunun, artinya selama ini tidak kalian ketahui, hanya diungkapkan, hanya jadi tahu siapa pelakunya pembunuhan tadi. Kemudian juga Ibnu Rustum yang mengatakan bahwa ini pernah mendengar Al-Musayyab Ibnu Rabi mengatakan tidak sekali-kali seseorang melakukan suatu amal kebaikan di 7 rumah melainkan Allah akan menampakkannya. Diulang-ulang 3 kali. Diulang-ulang 3 kali. Tidak sekali-kali seseorang melakukan suatu amal kebaikan di 7 rumah melainkan Allah akan menampakkannya. Kemudian di ayat yang ke-72 ada potongan, Allah pasti akan menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Maka untuk mengetahuinya ada perintah Allah, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota badan sapi betina itu. Ada yang mengatakan yang tadi anggota tubuh sapi betina yang telah disembelih kemudian dipukulkan kepada tubuh mayat tadi. Nah, hakikatnya bagian dari anggota tersebut memang tidak ditentukan. Ada yang mengatakan tubuhnya, ada yang mengatakan lidahnya, ada yang mengatakan ekornya. Makanya pada hakikatnya bagian dari anggota tersebut memang ditentukan. Seandainya benar-benar itu mengandung faedah bagi kita dalam urusan agama atau urusan dunia, niscaya Allah akan menjelaskan kepada kita bagian anggota yang mana. Akan tetapi sengaja Allah menyamarkan dan tidak ada suatu penjelasan pun yang datang dari Allah dari Nabi Muhammad SAW melalui riwayat yang sahih, maka tetap saja sampai sekarang menyamarkan bagian tubuh sapi betina yang mana yang dipukulkan tersebut. Masih di halaman 2 sehubungan dengan hal ini Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan sesungguhnya orang-orang Bani Israil yang diperintahkan menyembelih sapi betina itu mereka mencarinya selama 40 tahun. Mereka baru dapat menemukan setelah 40 tahun, yaitu pada ternak sapi milik seorang lelaki dari kalangan mereka. Sapi betina itu sangat disayangi oleh pemiliknya. Kemudian membujuknya, si pemilik sapi itu tidak mau menjualnya. Akhirnya apa yang terjadi? Memberinya dengan tukaran emas sepenuh kulit sapi. Berapa banyak itu? Sebanyak sepenuh kulit sapi. Badan dulu. Maka si pemilik itu mau darinya. Mau. Dan menyetujuinya. Lalu mereka menyembelihnya. Selanjutnya mereka memukul si terbunuh dengan salah satu anggota badan sapi betina yang telah disembelih tadi. Maka si terbunuh hidup kembali, sedangkan urat lehernya masih dalam keadaan berlumuran darah. Lalu mereka bertanya, siapakah yang membunuhmu? Ia menjawab, Fulan telah membunuhku. Yang dalam riwayat tiada lain dan tiada bukan adalah Dunsana itu sendiri keponakannya. Jadi itu sudah ada ya, Dunsana dan Mu'min itu sudah ada. Kenapa?
menginginkan harta warisan atau harta yang ada di antara mereka. Bapak-bapak Ibu rahimahumullah, untuk selanjutnya dibaca saja yang ada di buletin ini untuk mencukupkan jam sampai jam 6 ini. Di halaman 3 silakan dibaca di buletin di mana periwayatan-periwayatan yang ada di sana, termasuk perbedaan-perbedaan bagian tubuh dari sapi betina tadi. Kemudian di halaman yang keempat, ada kesimpulan hukum mazhab Imam Malik menyimpulkan dari ayat ini yang menyatakan bahwa ada ucapan orang yang dilukai, simpulan telah membunuhku sebagai suatu bukti karena si terbunuh setelah dihidupkan kembali ditanya mengenai siapa yang telah membunuhnya, lalu ia mengatakan bahwa simpulanlah yang telah membunuhnya. Maka hal ini dapat diterima mengingat saat itu tiadalah apa yang dia beritakan melainkan hanya benar semata dan dalam keadaan seperti ini dan tidak dicurigai membuat kepalsuan pengakuan. Mereka menguatkan hal ini dengan sebuah hadis yang diceritakan Anas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki Yahudi membunuh seorang pelayan wanitanya dengan melukai kepalanya, yaitu dengan menggencet kepalanya di antara kedua batu. Lalu dikatakan kepada si pelayan wanita tersebut, siapakah yang melakukan ini terhadap dirimu? Apakah si fulan atau si anu? Hingga akhirnya disebut nama seorang lelaki Yahudi sebagai pelakunya. Lalu si pelayan wanita berisyarat dengan kepalanya, menganggukkan kepalanya. Kemudian si lelaki Yahudi itu ditangkap dan diinterogasi hingga mengaku. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar kepala si lelaki Yahudi itu digencet dengan 2 buah batu sebagai hukum qisas ketika itu. Menurut Imam Malik, hukuman qisas dapat dilakukan jika hal tersebut dianggap sebagai bukti lalu diperkuat oleh sumpah keluarga pihak si terbunuh. Tetapi jumhur ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka tidak menjadikan ucapan si terbunuh sebagai bukti. Ini hanya sebagai tambahan wawasan kita. Kesimpulannya lagi, kalau dilarikan ke kondisi sekarang, apapun yang disembunyikan maka tetap akan terungkap. Akan terungkap. Sepandai-pandai